Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji kinerja pada PPG Jabatan periode 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya Marsya Fitriani Putri, mahasiswa PPG mata pelajaran Pendidikan Sosiologi batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 2027 72 52 03 23. Pada hari ini, Kamis 29 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Nurul Hikmah Banjarbaru kelas 10 dengan materi identitas sosial dan tindakan sosial. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita melakukan bentuk fokus, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berkah dan berjalan lancar serta bermanfaat untuk kita semua. Dipersilakan untuk Rifki, silakan memimpin doa teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim wa tammir bil khair. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi birni ilma warzuqni fahma. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita memupuk rasa cinta tanah air dulu dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya sambil berduduk saja boleh. Suaranya tolong sampai kedengaran ya. 1, 2, 3. Pancasila aku mendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, belajar makmur sentosa. Ya, selanjutnya kita akan membacakan absensi terlebih dahulu. Silakan yang ibu panggil namanya, angkat tangannya ke atas dan katakan hadir. Abdul Salam, Muhammad Al Ghazali, hadir. Ahmad Fadila, Aulia Zahra, hadir. Muhammad Rifki, Muhammad Zainur Royat, Nadia Ramadhani, Rabiatul Adawiyah, Syahril, Saidatul Asia, Intan Kurota Ayun, Rizky Piani, Nabila Evelyn. Berarti ada 2 orang teman kita yang sakit ya. Kita doakan sama-sama semoga teman kita yang sakit segera sembuh. Dan alhamdulillah yang bisa berhadir hari ini diberikan kesehatan oleh Allah untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ya, sepertinya terdengar tidak terlalu bersemangat di pagi hari ini. Kita lakukan dulu ya untuk fokus sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Bisa? Bisa.
Minggu kemarin kita mempelajari materi norma sosial, Bu. Ya, membahas tentang materi norma sosial. Oke, berarti kalau misalnya norma sosial, Ibu kulik lagi sedikit. Ada yang tahu apa saja sumber-sumber norma? Ya, silakan Fitri. Ajaran agama, hukum negara yang berlaku, adat istiadat masyarakat, dan nilai-nilai kebiasaan. Ya, betul. Itu adalah sumber-sumber norma ya. Berarti masih ingat dengan materi sebelumnya. Nah, hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui identitas diri dan sosial, menganalisis pembentukan identitas, memahami tindakan sosial, mampu memahami ciri tindakan sosial, jenis tindakan sosial, dan realitas sosial. Dengan materi identitas sosial dan tindakan sosial. Sebelumnya Ibu mau bertanya, adakah yang sudah pernah mendengar apa itu identitas sosial dan tindakan sosial? Tidak. Karena kalian sebelumnya belum pernah mempelajari dan belum pernah mendengar tentang identitas sosial dan tindakan sosial, hari ini Ibu ingin menunjukkan sebuah video pada kalian. Mungkin video ini akan memberikan gambaran kepada kalian apa sih itu identitas sosial dan juga tindakan sosial. Jadi silahkan disimak baik-baik video ini. Kemudian nanti setelah kalian menonton video, Ibu akan bertanya lagi terkait video. Oke, selamat menyaksikan. Minggu semester ini, aku memutuskan untuk pergi ke pelayanan kakek nenekku di desa. Siapa di sini yang pernah mudik? Ya, mudik seringkali dikaitkan dengan macetnya jalanan kan? Kenapa sih bisa macet? Tentu karena semua orang melakukan hal yang sama di waktu yang sama. Yang mudik sebagai tradisi turun-temurun. Eits, tahukah kamu, kegiatan yang sedang dilakukan ini dikenal dengan sebutan tindakan sosial. Nah, kegiatan mudik yang dilakukan karena kebiasaan atau tradisi orang terdahulu itulah sebagai bentuk tindakan tradisional. Di Indonesia ada banyak sekali tindakan tradisional yang bisa kita temui, seperti tradisi Batik di Bali, tradisi sedekah paut, juga tradisi sekaten. Ketika kalian berangkat sekolah pagi, pasti disampaikan kalau Bapak Ibu guru di depan gerbang sekolah itu merupakan salah satu kebiasaan sama salam dari sekolah kalian. Hal yang kalian lakukan juga Bapak Ibu guru itu merupakan salah satu bentuk dari tindakan rehabilitasi nilai. Artinya, tindakan yang dilakukan atas dasar nilai-nilai seperti nilai etika, agama, juga estetika, tapi terkadang bisa menimbulkan adanya konflik perbedaan loh. Semua konflik itu berawal dari sebuah identitas sosial. Benar, sudah paham kan apa itu tindakan sosial dan identitas sosial? Oke, tadi sudah melihat videonya? Ya, Ibu tanya lagi. Kalian tadi setelah melihat video, ada yang bisa menyebutkan apa pembahasan terkait video itu? Silakan, Datuk. Tindakan sosial sering kita lakukan sehari-hari seperti mudik atau lebaran, kegiatan kebudayaan, dan mengingatkan salam kepada guru di sekolah. Ya, betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Nana, silakan. Identitas sosial mengikuti ikatan inklusif dan unggulan atau eksklusif. Ya, betul. Jadi ada inklusif dan juga eksklusif untuk tindakan sosial. Oke, setelah itu Ibu bahas sedikit ya pembahasan mengenai materi hari ini yaitu pembentukan identitas diri dan juga tindakan sosial. Simak dulu ya sebelum kita mulai kerja kelompok. Nanti setelah ini Ibu akan kembali memberikan tugas kelompok. Nanti itu setelah Ibu paparkan materi, kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok yang akan Ibu acak kelompoknya. Tidak seperti kelompok yang ada sekarang, akan Ibu acak tiap kelompok. Kemudian nanti kalian akan Ibu berikan kertas LKPD atau kertas untuk latihan secara berkelompok yang harus kalian kerjakan. Kemudian setelah kalian selesai mengerjakan, perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Lalu setelah itu kita akan merefleksi bersama. Oke, pembentukan identitas diri. Identitas merupakan reaksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, dan proses sosialisasi. Identitas diri sendiri itu berarti
bahwa orang lain yang menilai, melihat kita sebagai suatu masyarakat dalam komunitas, dalam tingkatan, dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, hubungan individu dengan orang lain itu termasuk di dalam pembentukan identitas sosial. Nah, hubungan individu dengan orang lain yaitu hubungan antar manusia, antar seseorang dengan orang lain, meliputi kemampuan sifat, tingkah laku, dan pribadi seseorang dalam suatu kehidupan untuk memperoleh kepuasan hati. Nah, di dalam hubungan sosial kita dengan masyarakat, kita tidak hanya mencari sesuatu yang berhubungan, tapi kita juga mencari kepuasan, kenyamanan, kesamaan sifat, tingkah laku, dan lain-lain. Tujuannya untuk membentuk keselarasan dan keserasian, memenuhi kebutuhan antar individu satu dengan yang lain, memperoleh informasi dan pengetahuan, serta terbentuknya kerjasama. Oke, identitas individu. Kalau kalian mau lihat ini adalah salah satu tokoh sosiologi namanya George Herbert Mead. Ya, George Herbert Mead itu mencoba menggambarkan identitas individu ke dalam satu bagian, yaitu adalah kepribadian. Kepribadian itu adalah tingkah laku pada manusia yang berkembang melalui perkembangan diri. Perkembangan kepribadian dalam diri seseorang telah berlangsung seumur hidup. Artinya, seseorang itu mendapatkan identitas dari mulai dia lahir sampai dengan dia meninggal. Nah, kemudian ini terakhir bapak dari Indonesia sendiri itu adalah Kojoroningrat. Dia adalah salah satu ahli sosiologi di Indonesia setelah Sudirman Saparto. Ya, jadi Kojoroningrat, kepribadian ialah beberapa ciri watak yang dipelihara seseorang secara lahir konsisten dan konsekuen. Kalian tahu konsisten dan konsekuen? Kalau konsisten itu terus menerus, sedangkan konsekuen itu artinya penuh dengan tanggung jawab dengan segala resikonya. Ya, setiap manusia melakukan proses sosialisasi. Proses sosialisasi ini berlangsung selama manusia masih hidup di dunia ini. Kepribadian seseorang individu dapat terbentuk dalam bertingkah laku sehingga individu memiliki identitas khusus yang berbeda dengan orang lain. Kalau menurut Bapak Kojoroningrat, seseorang dan orang lain itu pasti memiliki identitas yang berbeda, walaupun anaknya sekalipun. Misalnya ada anak yang kecil lahir dan dibesarkan dengan orang tua yang sama, itu pasti tetap punya kepribadian yang berbeda. Karena semua kepribadian itu terbagi juga menjadi dua. Yang pertama kepribadian yang sehat dan juga yang tidak sehat. Di sini kita lihat dulu yang sehat. Ada menilai diri sendiri secara realistik. Ada nggak di sini yang suka berpikir bahwa memikirkan segala sesuatu harus benar-benar sesuai dengan real atau kenyataan, bukan khayalan? Ada? Ada ya. Oke, berarti itu adalah kepribadian yang sehat. Lanjutkan. Oke. Yang kedua, memiliki filsafat hidup atau pegangan hidup. Misal mau kayak apapun cuacanya tetap datang ke sekolah. Ya kan, mau gimana pun keadaannya tetap berangkat ke sekolah setiap hari, tidak terlambat. Itu berarti punya filsafat hidup, punya pegangan hidup bahwa sekolah itu penting untuk masa depan kalian. Oke, yang terakhir mampu mengontrol emosi. Ada di sini yang mungkin masih suka marah-marah, yang cewek-cewek, cowok-cowok mungkin yang masih sering marah-marah. Ya berarti kalau marah-marah itu termasuk dalam kepribadiannya tidak sehat. Jadi contohnya udah marah sedikit-sedikit tidak marah. Mungkin ada sedikit temannya yang mengganggu marah. Yang kedua adalah hiperaktif atau tidak bisa diam. Disuruh diam susah, masih lari sana, lari sini. Kayak itu termasuk kepribadian yang tidak sehat ya. Kemudian sulit tidur. Ini cowok-cowok biasanya paling sering nih sulit tidur. Awalnya begadang, lama-lama insomnia. Nah, itu adalah kepribadian yang tidak sehat ya. Dan yang terakhir pesimis menghadapi kehidupan. Kalau dalam hidup kalian selalu bilang, ya udahlah lihat besok, ya udahlah lihat nanti, ya nggak tahu lah nanti mau jadi apa, nggak tahu lah nanti mau seperti apa. Berarti kamu termasuk pesimis dalam menghadapi kehidupan. Oke, itu kepribadian itu juga dijabarkan oleh dua tokoh ya. Di sini mungkin ada beberapa tokoh. Introvert. Introvert itu apa? Kebalikan dari extrovert. Kalau extrovert tadi adalah orang-orang yang senang bergaul, senang-senangnya orang yang senang dengan dunia luar, bertemu banyak orang.
yang satu ini ditandai dengan adanya sifat yang hangat. Orangnya hangat ketika diajak berbicara, bersemangat, lincah, meluap-luap, dan individu yang menyenangkan. Dua, ada korelis. Tipe kepribadian saya adalah korelis. Orang yang memiliki kepribadian ini biasanya tampil lebih hangat, aktif, pasif, dan serba cepat. Semuanya harus sat. Kemudian ada melankolis. Melankolis ini biasanya kalian pernah dengar nggak? Orang-orang melankolis biasanya ini cewek-cewek atau orang-orang yang punya perasaan lebih lembut. Nah, kalau melankolis ini perasaannya sangat lembut, halus, mudah menangis, mudah tersenyum, mudah merasa akan apa yang orang lain rasakan. Pragmatis atau tipe kepribadian yang seorang yang hidupnya cukup tenang. Nah, orang-orang pragmatis ini orangnya cuek, tenang, tidak mudah tersinggung, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Jadi hidupnya santai. Mau orang kayak apapun dia tetap dengan hidupnya. Tidak peduli, santai dan sebagainya. Biasanya cenderung tidak mempedulikan orang. Nah, kita masuk ke tindakan sosial. Kita lihat nih bapak ini, kayaknya Bapak Max Weber. Ya, Bapak Max Weber nih bapaknya digambarkan ini ya. Nah, Max Weber itu memberikan gambaran atau pengertian tentang tindakan sosial. Jadi menurut Max Weber, tindakan sosial yaitu tindakan individu sepanjang tindakan itu memiliki makna bagi dirinya sendiri dan diarahkan untuk mendapatkan tanggapan dari orang lain. Nah, jadi tindakan yang dilakukan atau diarahkan ke benda mati atau yang tidak memiliki keterkaitan dengan orang lain bukan termasuk tindakan sosial. Nah, misalnya kalian melakukan tindakan menolong teman, kemudian datang ke acara teman, terus kemudian datang ke pengajian, majelis taklim dan sebagainya, itu termasuk tindakan sosial. Tapi kalau kamu hanya berhubungan dengan benda mati, berarti itu tidak termasuk tindakan sosial. Tindakan sosial itu ada beberapa ciri. Yang pertama, tindakan bermakna subjektif atau kepada orang. Tindakan nyata yang memiliki sifat membatin. Artinya tindakan itu sudah berdasarkan hati nurani. Jadi dipikirkan, dirasakan. Kemudian tindakan yang berpengaruh positif. Yang keempat, tindakan diarahkan kepada orang lain. Ingat ya, harus kepada orang lain. Nah, tindakan yang dilakukan merupakan respon dari tindakan orang lain. Misalnya kamu dibantu sama orang lain, kemudian kamu ikut membantu. Nah, itu baru namanya tindakan sosial. Itu adalah respon dari tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, kemudian jenis-jenis tindakan sosial. Yang pertama, tindakan sosial rasional. Itu adalah tindakan sosial yang dipikirkan secara logika. Yang kedua, tindakan berorientasi nilai. Contohnya seperti nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Seperti kalau kalian datang pagi, salim kepada bapak ibu guru, hormat kepada bapak ibu guru, mengucapkan salam dan sebagainya. Itu adalah termasuk orientasi pada nilai. Kemudian tindakan sosial tradisional. Tadi kalian sudah lihat kan di video tindakan tradisional, contohnya seperti ngaben. Kalau kita di sini ada apa? Semacam kayak acara-acara ada. Terus kemudian kita juga ada di sini tradisi 5 Rajab. Pernah dengar ya? Tradisi 5 Rajab berkumpul. Nah, itu adalah tindakan sosial tradisional karena dari mulai pertama kali haul terus menerus anak cucu semuanya bisa berhadir. Nah, yang terakhir tindakan sosial yang efektif atau tindakan sosial yang bermakna. Nah, oke, sudah mengerti tentang materi tadi. Adakah yang ingin ditanyakan? Apabila tidak ada, kita langsung aja ke kerja kelompok. Ibu akan menunjuk kelompoknya. Jadi ibu akan bagi menjadi 3 kelompok saja ya, 3 kelompok. Tapi ibu akan acak orangnya. Jadi nanti ini adalah kelompok 1. Isinya ada Nana, Aulia, Datul, Salam, Rizky, Piani, dan Royan. Silakan di sini. Dan Kak Mahmudin silakan pilih teman-teman. Adil, ada Rizky, ada Fauzi, dan juga ada Rasya. Ya, kemudian akan ibu beri LKPD. LKPD-nya seperti ini ya. Silakan kalian lihat dulu LKPD itu tentang identitas dan tindakan sosial. Jadi di dalamnya ada beberapa
Dan ada bagian A, diskusi kelompok. Nah, di bagian diskusi kelompok Ibu memberikan 3 pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan diskusi kelompok kalian ya. Yang pertama, apa yang kamu pahami tentang identitas sosial? Jadi apa tadi identitas sosial menurut apa yang kalian pahami sesuai materi yang sudah kita SMA. Kemudian yang kedua, sebutkan 3 contoh identitas sosial yang kamu miliki. Jadi contoh identitas sosial yang kamu miliki, contohnya ada nggak di antara kalian yang punya identitas sosial? Misalnya boleh ketua organisasi atau mungkin ikut di RT, karang tarungan dan sebagainya, silakan diisi. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana identitas sosial dapat mempengaruhi tindakan seseorang. Nah, kalian diskusikan kenapa jadi identitas sosial itu mempengaruhi tindakan sosial seseorang. Selanjutnya ada bagian B, studi kasus. Nah, di studi kasus itu ada sebuah studi kasus yang Ibu bacakan tentang Rina. Nah, silakan kalian baca apa yang terjadi pada Rina. Kemudian kalian jabarkan apa identitas sosial Rina yang mungkin mempengaruhi tindakan sosialnya. Kedua, bagaimana tindakan sosial Rina mempengaruhi identitas sosialnya. Yang ketiga, apa saran kamu untuk Rina untuk meningkatkan tindakan sosialnya supaya menjadi lebih baik ya. Nanti ini kalian kerjakan, waktu mengerjakannya 20 menit. Setelah 20 menit mengerjakan, nanti Ibu akan minta 2 orang perwakilan saja ya, cukup ya. Ibu ambil dari kelompok 1 atau kelompok mana nanti 2 orang perwakilan kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke? Waktunya 20 menit, cukup panjang, jadi silakan diskusikan baik-baik jawabannya. Pikirkan apa kira-kira pemecahan masalah untuk Rina ya, ada di studi kasusnya. Ada lagi? Kalau masih panjang, masih 20 menit, tenang aja, jangan terus. Kenapa? Halo, perkenalkan nama saya Aulia Jero dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi. Identitas sosial adalah identitas yang merupakan refleksi diri atau cerminan yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. Identitas pada dasarnya merujuk pada refleksi dan persepsi orang lain terhadap diri kita. Contoh identitas sosial yang kami miliki yaitu saya Dato sebagai bendahara OSIS, Rabiato sebagai sekretaris PMR, dan saya sendiri sebagai ketua kelas. Bagaimana identitas sosial mempengaruhi tindakan sosial seseorang? Norma dan nilai yang dianutnya yang memiliki kemudian mempengaruhi tindakan sosial. Misalnya, seseorang yang memiliki identitas sosial sebagai anggota kelompok agama tertentu mungkin akan mengikuti norma dan nilai agama tersebut dalam tindakan sosialnya. Oke, ya, bagian B berarti studi kasus. Rina adalah seorang siswa SMA yang baru pindah ke sekolah baru. Dia merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang mereka tidak memiliki teman. Apa identitas sosial Rina yang mungkin mempengaruhi tindakan sosial?
identitas sebagai orang yang introvert karena mungkin memiliki kepribadian introvert yang membuatnya lebih sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana tindakan sosial Rina dapat mempengaruhi identitas sosialnya? Terima kasih Aulia, tepuk tangan untuk Aulia. Bagus sekali pemaparan dari Aulia. Ya, ini cukup jelas ya tentang apa itu pengertian identitas sosial. Kemudian dia juga menyebutkan di anggota kelompok ternyata ada 3 orang yang punya identitas sosial di sekolah ya. Ada kepala kelas, ada bendahara OSIS, juga ada PMR. Oke. Identitas itu kalian dapatkan kapan? Setelah kalian bergabung di Emanuel Iman. Wakilan dari kelompok 3 boleh silahkan Rasya. Ya, tepuk tangan dulu dong. Sebagai wakil ketua OSIS, Ya. saya sendiri sebagai anggota pemadam kebakaran di kelurahan, Fadil sebagai ketua tahanan penarungan di kampung. Silakan. Makasih Rasya. Oke, terima kasih untuk diskusinya hari ini. Kalian sebagai besar sudah benar-benar untuk mengerti ya apa itu identitas sosial dan juga tindakan sosial. Oke, seputar tindakan sosial dan juga identitas sosial kira-kira sudah bisa dipahami atau masih ada yang ingin ditanyakan? Menarik buat mempelajari tentang identitas sosial dan juga tindakan sosial. Identitas sosial ini sama tindakan sosial itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana setiap hari kita melakukannya tanpa kita sadar bahwa kita melakukan tindakan sosial setiap hari, dari mulai berteman, ngobrol bersama teman, kemudian berdiskusi dengan kelompok, bergaul dengan kelompok, kemudian juga menghormati guru dan sebagainya. Tindakan sosial selalu kita lakukan setiap hari. Dan identitas sosial kita juga sudah ada yang kita peroleh, dan itu identitas individu yang kita peroleh dari lahir, dari tanggal lahir, dari kelamin, alamat, kemudian keturunan dan sebagainya, yang disambung dengan identitas sosial yang kita dapatkan dari persepsi orang lain, baik itu gender, kemudian penggambaran-penggambaran tentang diri kita. Oke, untuk pertemuan kita selanjutnya nanti kita akan membahas masih dengan tema besar ini, yaitu individu, kelompok, dan hubungan sosial. Jadi pertemuan berikutnya kita akan sambung mengenai hubungan sosial. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Kalian semua hebat, pintar, dan luar biasa semuanya. Tepuk tangan dulu. Ya, pokoknya ini pembelajaran hari ini ya. Anak-anak, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Belajar mengenai identitas sosial. Semoga kalian selalu ingat, mengerti dan memahami mengenai identitas sosial ini, dan juga selalu melakukan tindakan positif, tindakan sosial yang positif. Berkepribadian baik, ya ingat ya, berkepribadian, memiliki kepribadian yang baik, kemudian juga melakukan tindakan-tindakan yang positif dalam kehidupan sehari-hari, menjauhi hal-hal yang negatif, dan memikirkan tujuan untuk masa depan yang lebih baik. Oke, sebelum ibu tutup, ibu beri tugas akhir, tugas untuk dikerjakan di rumah. Boleh silahkan buka buku LKS-nya sambil dicatat. Kalian kerjakan nanti di halaman 32 untuk pertemuan selanjutnya. Kalian kerjakan dulu di rumah. Nanti pertemuan berikutnya kita akan mengoreksi bersama sambil kita bahas materinya. Pesan dan kesan dari ibu untuk pembelajaran hari ini. Ibu sangat senang bisa belajar bersama kalian hari ini. Semoga semua pembelajaran yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Salam